Kita melanjutkan kajian kitab hikam masih berkenaan tentang masalah istidraj, yaitu di halaman 51. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain min jahlil muridi ayyusi al-adaba imama Allah ta'ala kal i'tirad alaihi wa ta'attid tadbir ma'ahu wa tadarrur bi ahkamihi al-mu'limati lahu fi nafsihi aw ghairihi. Sebahagian daripada kebodohan seorang murid itu bahwa memperburuk akan adab atau bersikap buruk adab. Wa tu'akhkharul 'uqubah anhu, maka ditakhirkan atau ditangguhkan akan siksaan daripadanya murid. Dah baca matan ni lentik baru syarah. Sebahagian daripada kejahilan seorang murid bahawa berlaku buruk adab ianya murid, maka ditangguhkan akan siksaan daripadanya murid. Maka lantas dia berkata, jikalau adalah ini itu buruk adab, lakuti al-imdad, sungguh akan diputuskan bantuan dan anugerah Allah, dan sungguh akan mewajibkan al-ib'ad, dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka terkadang-kadang diputuskan akan anugerah Allah daripada seorang murid dari sekira-kira dia tidak menyadari. Seandainya tidak ada daripada pemutusan rahmat Allah dari murid tersebut, kecuali hanya sekedar dihalangi daripada bertambah anugerah Allah. Jadi artinya penundaan hukuman termasuk dalam ujian atau sanksi yang ditangguhkan Allah bisa saja istidraj. Jadi ada kalanya seorang murid, orang yang beribadat, menjalankan ketaatan demi mendekatkan diri kepada Allah, tak kala melakukan kesalahan tidak langsung mendapat hukuman, dia beranggapan bahawa apa yang dia kerjakan ini adalah tidak termasuk dalam kesalahan. Dia dah buat dosa, tak hana truk sapu watu, hana itak gelantu, hana tutung kedai, hana mupuk motor buat tajak. Tak anggap nyebut yang long kubutnya betul yang nak salah. Padahal ditangguhkan ukubah, getak ke siksaan atau hukuman yang termasuk bahagian daripada istidraj Allah. Untuk lebih memahami, pertama dia harus tak faham bahawa ujian dan bala yang Allah berikan kepada hamba, sebagaimana Allah gebi dengan musibah dan malapetaka, ada kalanya Allah gebi melalui nikmat dan pemberian. Allah diuji tanyakan melalui musibah dan malapetaka tu. Nasyid diuji tanya melalui nikmat dan pemberian. Maka hanjit dia kitanya berfikir pada saat tak nikmati nikmat Allah melulu, sabi-sabi na nikmat, tak anggap tanya berada di garis kebenaran atau jalan kebenaran. Bisa jadi itu adalah bentuk istidraj. Karena Allah dalam menguji hamba ada kala dengan musibah, ada kala dengan nikmat. Dan Allah bisa berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang wajib di atas Allah mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dan rasa takut dari seorang hamba kepada Allah hukumnya fardu, wajib. Amalan yang diperhitungkan itu adalah di akhir, bukan di awal. Maka seorang hamba yang berjaya, sukses, bahagia di awal, sementara dia menetap diri di atas maksiat, belum tentu di akhir juga akan sukses, menjadi hamba yang sukses. Karena apa yang dia rasakan dan alami selama ini boleh jadi bahagian daripada bentuk istidraj.
Sebab dalam surat Ibrahim Allah berfirman, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Yang pernah kalian mengira, menyangka Allah lalai daripada apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu absaruhum. Allah mengundur hukuman, menangguhkan hukuman kepada mereka untuk menunggu hari di mana mata-mata hamba pada hari tersebut akan terbelalak. Hari yang terbelalaklah mata hamba, iaitu hari kiamat atau hari akhirat. Jadi Allah hana pernah alpa, hana pernah absen daripada menilai perbuatan orang yang berbuat zalim. Cuman Allah netangguhkan hukuman untuk nepreh orang akhirat. Maka ketika kitanya menetap diri atas maksiat kepada Allah, di samping itu tanya mendapat nikmat dan keuntungan kebahagiaan yang luar biasa, ketahuilah bahawa itu adalah bahagian daripada istidraj. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi." Apabila kamu melihat Allah memberi seorang hamba apa yang dia sukai sementara hamba menetap di atas maksiat kepada Allah, fa innama dzalika lahu minhu istidraj. Maka hanya saja demikian itu dari Allah istidraj. Yang kata kunci adalah ketika terjadi penangguhan hukuman dari Allah, bukan berarti kita baik-baik saja. Bukan berarti kita sedang tidak bermasalah dengan Allah. Tapi ketika kita melakukan maksiat dan kezaliman, Allah tidak menghukum kita, ketahuilah bahwa itu bahagian daripada istidraj. Yang maksud dalam kalam hikmat di sini. Kemudian kalam hikmat yang kita nyebut malamnya karena panjang, maka lempakat baca matan nilai kalau dah baca syarah. Kita baca matan dari ketuk supaya mengat lebih jelas. Di antara kejahilan murid adalah apabila ia beradab buruk atau berlaku buruk kepada Allah. Dalam istilah tasawuf, ditanya pubut-but maksiat geken beradab buruk. Karena di antara adab tanya dengan Allah, menjalankan apa yang Allah perintah, menjauhkan apa yang Allah larang. Jadi bahasa dalam tasawuf lebih sering digunakan bahasa adab. Dalam fikih biasa jarang dipakai istilah adab. Jadi orang yang berlaku adab buruk kepada Allah iaitu melakukan maksiat. Ketika berlaku adab buruk kepada Allah dan hukuman atas hamba tersebut ditangguhkan oleh Allah, maka si hamba tersebut berkata, seandainya ini adalah keburukan, maka pasti akan diputuskan bantuan atau rahmat daripada Allah, dan bahkan dijauhkan aku daripada Allah. Perkataan seorang hamba yang seperti ini boleh jadi dia tidak menyadari bahawa telah diputuskan madat. Madat yang diputus madat yang kena biasa dengar lagu al-madad, al-madad, madatnya bantuan. Ditanya kita jalankan mutta'at dan tapidiuh daripada maksud karena nama madat dari Allah. Madatnya dalam bahasa lain taufik. Nah bantuan dari Allah ke kitanya sehingga kita jalankan taat, tapi diurus dari maksiat. Itanya watai dah pubut maksiat ke Allah gara-gara hana merumpak hukuman untuk pembenaran diri tanya takun. Andainya pu yang long pubutnya salah, pasti Allah akan keputuskan madat dulu. Tapi hana lagu Allah keputuskan madat dulu. Long mendang long jak masjid long semayang. Long mendang long jak bak majlis zikir, long mendang long jak bak jalan kebaikan. Berarti pu yang dong puput baro-baro yang betul, hana salah. Yang jawapan di keberah di Ibnu Athaillah Az-Zakandari, boleh jadi bantuan Allah atau madat sudah diputuskan dari hamba tersebut sementara dia belum menyadari. Sekalipun yang diputuskan madat tersebut
hanya berupa tidak adanya tambahan bantuan baru. Mana hana tambahan bantuan baru mana? Igaknya selamanya yang gejak sembahyang saja. Yang pi maghrib dengan insya dan subuh hana. Makna hana menambah bantuan baru, hana menambah kebaikan bagian, kebaikan yang atas saja. Hadir maghrib dengan insya saja masjid. Maghrib dengan insya saja, kebaikan lain hana menambah. Hana menambah kebaikan yang termasuk pemutusan madat dari Allah. Karena tanya yang paling jerah, hari esok lebih baik daripada hari ini, lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Kan lagi-lagi esok hana peningkatan. Termasuk ino hukuman Allah, tanya hana terjadi peningkatan dalam kebaikan. Ada tasat ente. Kita putar filem tasat. Baru pihak saya karab maghrib jak masjid. Anian dua siat dandang insya sudah hawa orangnya pergi lagi anjing lah mana mendama di filem ada tasat lebih filem kata tasat lebih mudah nyan punya filem ada tasat hana mendama nyan termasuk hukuman. Jadi hukuman ini akan berhenti madat dari Allah, termasuk hana mendama bantuan baru, hana mendama taufik baru dari Allah yang juga bahagian daripada hukuman. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah lam, dan boleh jadi Allah sudah menjauhkan engkau tanpa engkau mengerti, sekalipun hanya berupa membiarkan dirimu dan apa yang engkau inginkan dari hawa nafsu. Artinya Allah gepelih layang gepelih benung lagi orang tu layang pu yang tengah tanya nak pubut kerjakan aju tanpa ada lagi kontrol dari tanya. Yang pembiaran dari Allah terhadap apa yang kita kerjakan yang termasuk bahagian daripada istidraj. Yang nilai maksud daripada kalam hikmah yang baru kita baca di syarah. Termasuk kebodohan murid bahawa memperburuk ia akan adab. Adab yang maksud di situ adalah adab bersama Allah. Contoh beradab bersama Allah kal i'tirad alih, protes atau melanggar di atas Allah. Tak i'tiri Allah, tak protes ada terjadi sesuatu ada tanya yang hana sesuai dengan nafsu tanya, tak protes hana rida handa terima qada dan takdir Allah. Taati tadbir, tak lakukan tadbir beserta Allah. Mana tadbir aturan, taati tadbir artinya tanya hana pasrah kepada ketentuan Allah tapi tak usahakan melakukan aturan-aturan sendiri yang menyalahi dengan aturan Allah. Nya bagi kalangan tasawuf termasuk beradab. Walau bagi kalangan hamba biasa nya hana itamang dalam beradab karena tanya mentang makam ikhtiar dan iktisab. Wajar tanya mentang makam usaha batai bengah tapi ke gimana cara benar damang peng dia aku mukup tiram dari merumpuk tiramnya tak belau beri bacut tak belau bulai bacut tak puas rumah nyan makam iktisab betul mentang makam usaha hana tayak duk pasrah tayak preh terus. Tapi dalam pandangan tasawuf atau orang yang akan mendekatkan diri kepada Allah melakukan tadbir beserta tadbir Allah ni termasuk perbuatan sikap beradab. Tadarrur bi ahkamihi, tadarrur merasa melarat atau mengeluh dengan keputusan-keputusan Allah yang memberatkan baginya seseorang pada dirinya atau lainnya. Keputusan Allah yang memberatkan bak nafsu, bak atik, bak diri tanya atau selainnya diri. Selain diri termasuk harta. Wa tasrih dan tercontoh beradab lam jelas-jelas oleh lidahnya seseorang bisyakwa dengan mengadu kepada makhluk dan mengadu bak orang patena persoalan hendak mengadu bak Allah, atau beradab beserta masyayikh beserta gurai. Sebab dalam tasawuf gurai adalah orang yang membantu tanya untuk berjalan kepada Allah. Maka ada istilah gurai mursyid yang gebimbing tanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beradab sira murid adakala bersama Allah lagi surah likat
ada kala beradab bersama guru. Contoh kal i'tirad alaihim, membangkang di atas mereka itu guru. Adam kabul isyaratihim, tidak menerima isyarah atau nasihat mereka itu guru pada apa yang diisyaratkan oleh mereka, bihi dengan nyama, alaihi datanya si murid. Ada isyarat le gure han dapati na penutuh ro tanya, hana dengar penutuh gure. Nya gure dalam tasawuf, gure yang gebimbing tanya. Tapi kan gurenya orang yuk tak syarat. Pernah lu baca dalam kitab Syekh Abdul Wahab Sya'rani, gure-gure yang dimaksud ini gure yang katruk bak makam kadih baca sesuatu bak Allah mahfuz. Manyan idam rap hai terima liakai katanya kalau pernah tu. Gure yang katruk tingkat patai ge kalan bak Allah mahfuz deh iban masa depan tanya. Gekun debat tanya orang payah nak pubut mena-mena. Nya ada gekunnya kali kalan bak Allah mahfuz. Kana ge pinah hijab di Allah. Je ge baca tak bak Allah mahfuz. Nya yang hanjit tak bangkang. Sebab dia dah bangkang hantruk. Bagian ge pegah ke tanya kali ge baca ide. Kaino pegah adab bersama guru, termasuk tidak boleh tidak kabul isyaratihim. Tidak menerima isyarah atau nasihat mereka pada apa yang mereka isyarat. Maka sungguh berkatalah mereka itu ulama sufi, uqukul ustadzin la taubatalahu, derhaka dengan gure hanapat taubat. Wa qalu aidan, dan berkata mereka itu pula, orang yang berkata bagi gurunya 5, kenapa engkau menyuruhku, kenapa begini, kenapa begitu, maka orang tersebut tidak akan beruntung. Karena pu yang disampaikan di gure mursyid kali baca orangnya hak tu gure mursyid kan gure mursyid bebut. Kadang-kadang dalam truk tingkatnya, dalam truk tingkat je baca sesuatu bak Allah mahfuz. Maka waktu dia pegah katanya, dalam tentai yang gaknyan pegahnya betul menan terjadi. Yang gure yang katruk tingkatannya nyan hanya bantah. Sebab tu yang pegahnya kan ada terka-terka, tapi sesuatu yang kagak baca bak Allah mahfuz. Maka bang pegah bak seorang murid yang menau ka pubut. Ikun seorang murid hang ikut patih menang. Nyan han menang di han beruntung. Bukan han beruntung karena saat ge pegah le gure atanya ni kan kagak baca. Karena Allah kagak pegadah hijab bak gurenya sehingga dia baca bak Allah mahfuz tiban masa depan seorang murid tersebut. Di isyarah hati le gure ni pubut lagi nyu lagi. Nyodro ni payah ni peglih hati, dro ni payah ni puasa, dro ni payah ni tinggai kemewahan dunia, mahan dro hantruk kepada Allah. Hang batik, aku hantruk ke? Yang nyogure yang kalau betul mursyid yang sebenarnya. Mai lagi gure dan murno ilmu dasar yang mungkin dro dalam dro benar kan? Gimana ni isyarah katanya? Dan berkatalah Imam Qushairi, man sahiba syaikhan minasyuyukh, orang yang bergaul akan seorang guru daripada guru kemudian membangkang ia di atasnya guru, biqalbih, membangkang dengan hatinya, maka sungguh telah meruntuhkan akan perjanjian suhbah. Tanya dia tamu gure tak jadikan ro murid seorang gure. Kemudian lang ati tanya tak iktiru, nya kan iktiru cara lahir lam ati mentang hanjit. Lam ati tak iktiru, tak langgar gurenya lam ati tanya nya berarti perjanjian suhbah. Suhbah maksud ino murid, perjanjian tanya sebagai murid gotnya kata langgar. Dan wajib jatuhnya seorang oleh bertaubat. Walaupun kekal daripada ahli suluk oleh kasidun, oleh jalan niscaya tidak sampai kepada tujuannya. Anu ahli suluk naruh tanya yang bet ilmu dasar, orang yang kagak tempuh jalur akhirat secara khusus yang dibimbing oleh siro gure mursyid yang melam ate pun hanjitna melanggih atau melanggar apa yang telah ditentukan oleh gurunya. Walaupun igaknya mentengah jalan untuk bertawajuh dan bertempuh jalan akhirat, hantruk kepada tujuan. Fal ya'lam anna mujiba hajbihi i'tirad khamir qalbuhu ala ba'di syuyukih bi ba'di awqatih.
Maka hendak mengetahui oleh si murid puno bahawa sungguh faktor yang membuat terhijabnya si murid itu pembangkangan yang secara diam-diam dalam hatinya kepada sebahagian gurunya pada sebahagian waktu. Karena membangkang ke gure puno walau dalam hati nyanjik ke penghalang hantruk nyan kepada maksud. Karena guru itu bimanzilatis sufara lil muridin. Gure dengan posisi sufara. Sufaranya duta atau orang yang mengantarkan, pengantar. Duta atau pengantar. Tukang kutruk tanya ke jalan Allah adalah gure. Maka menyotanya tabangkang gotnyan hana jadi truk karena hana tak ikuti rambu dan petunjuk-petunjuk dari gotnyan. Nyan beradab. Nanti no dalam tasawuf dan heboh adab yang benda jaga. Adab bersama Allah, adab bersama guru, adab bersama manusia yang lain. Jadi maksud beradab ini bukan hanya dengan Allah. Beradab dengan Allah, beradab dengan guru, beradab dengan manusia lain. Ini penjelasan. Wa ada kala beradab seorang murid bersama manusia. Kiban beradab murid bersama manusia dengan melakukan iktirad, protes atau membangkang di hati mereka itu manusia. Sebagaimana terjadi bagi Imam Junaid, bahawa sungguh Imam Junaid melihat seorang fakir meminta-minta. Nah, orang fakir minta sedekah. Faqala fi nafsih, maka berkata ianya Imam Junaid dalam hatinya, "Lau amila hadza amalan yasunu bihi nafsah lakana ajmal." Dan kira ada orang ini bekerja satu pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya, menjaga dirinya daripada meminta-minta, sungguh ada ia itu lebih baik. Mengejak balam kumirah, na urung laki sedekah, terserih lang ate. Bahkan hang minta kerja, buku galak ke melaki-laki bak warung lagi yang nyan iktiru. Padahal kan takdir Allah juga nyan yang melaki-laki. Tapi tak iktiru ada protes budgop. Yang gara-gara protesnya dihukum oleh Allah Imam Junaid, maka merasa berat hati Imam Junaid oleh wirid-wirid pada demikian malam. Malamnya hai berdoa tahajud, hai wirid. Jadi hukuman Allahnya menurut level manusia. Nyo level tanya orang hamba biasa, mungkin berdoa kira hukuman di tak gelentu. Tapi nyo orang katok tingkatan ahli ibadat yang kata dengan Allah, haik ke sembahyang tahajud malam yang bentuk hukuman. Jadi Imam Junaid terserih lang ate bacut pada gekalan orang fakir melaki. Terserih lang ate. Padahal kahana kira dosa. Kan biasa tanya kan melati dah pegah lambak kau. Malah orang fakir yang kaguwa nak moho kagejak mantang dah bincang gegaknya bak warung. Sering dah? Sering dena orang tamang bak warung dah sedekah gegaknya kaguwa tu kagejak bak kedai lain dah tu bak terminal gede. Tanya mentang dah bahas juga nya. Ada pegahnya berusaha ide ibadat diji pinalu juga nya. Ana ide kampung are pinagaknya maka bohnya gejak-jak melaki tu. Nyan si ikut tanya ke cedera-cedera ro, ikut tanya kan tajam nya jak kan orang lelaki. Mentang dah bahas juga nya. Nya mai tanya Imam Junaid terserih lang ate hana terucap dengan mulut. Terserih lang ate sagai tapi dihukum oleh Allah malamnya merasa berat dia baca wirid. Yang karena beradab bersama manusia. Jadi dalam tasawufnya adab le yang payah dia jaga. Tanya dia kena adab rinci jaga. Adab menggure. Padahal kan adab bersama manusia biasa juga harus terjaga. Karena yang makhluk Allah. Makaji orang sufi, orang tasawuf ada ahli maksiat disayang orangnya. Tapi kan disayang karena rida ke maksiat, disayang karenanya umat Muhammad. Disayang karenanya hamba Allah. Di dalam orang yang maksiat dipandang dengan pandangan kasih sayang karenanya umat Nabi Muhammad, karenanya hamba Allah. Kena rida ke maksiat di. Tanya kan kadang-kadang sering karena sifat sombong pulang danyo mentang-mentang ahli taat, ahli masjid. Dia kadang orang yang hendak sembahyang tak pandang dengan pandangan sinis. Dalam pandangan sinis, kalau ada hidup samping danyo dia merasa keberatan hanya senang. Yalah agama berani hadir. Walaupun orang seburuk apapun, semaksiat apapun, dia anggapnya umat Nabi Muhammad, dia anggapnya hamba Allah.
Yang baik tak rida ke maksiat. Adapun dia tak sayang kurangnya nak nama makhluk Allah napa. Sudah kala awak pilih jalan tu nak. Seperti gembel-gembel yang pilih jalan yang tan mano tu nah. Yang tak apa sedekah juga awaknya. Yang baik dia sedekah untuk membantu awaknya maksiat. Kan ada berjumpa kan orang kan. Jujur ya Allah menunjuk untuk membantu makhluk orang. Ya Allah menunjuknya untuk bantu umat Nabi orang. Nan dan ni dalam salah. Yang baik tak ya belum minuman, tak ya belum makanan-makanan yang haram dengan peng yang daya jo. Lama hana pasti dalam salah. Kan. Kemudian wara'a jama'atun utu lahu bidalikal atau lahu bidalikal fakir ala kawan. Melihat oleh sebuah kelompok ulama membawa oleh mereka itu baginya gemimpi yang tadi. Benar kejadian Imam Junaid pernah terserih dalam hati agaknya menganggap remeh sira orang fakir yang meminta-minta. Malam tersebut Imam Junaid merasa berat melakukan wirid-wirid dan bermimpi oleh sebuah jamaah di kira orang lempo ramai. Dibawakan baginya Imam Junaid dengan demikian fakir di atas hidangan. Orang fakir yang menumpak lampu merah benar kalau duduk dalam tabuh tabak. Dalam tabuh tabak Udra Imam Junaid yang bermimpi. Wara'a jama'atan, bermimpi oleh Imam Junaid akan sebuah kelompok manusia membawa oleh mereka itu bagi Imam Junaid dengan demikian fakir ala kawan duduk dalam tabak. Dengan babu Arab nah. Bu Arab kan apa? Apa kan? Pa kambing. Nya ime sabuh hidangan ke Imam Junaid le sabuh jamaah orang lalu agaknya. Orang fakir yang bak lampu merah benar kai peduk atas sabuh hidangan. Wa qalu lahu, dan berkata mereka itu jamaah baginya Imam Junaid, kul min lahmi, makanlah daripada dagingnya, maka engkau telah menggunjing akannya. Al-Quran kena berah dia tanya taupat ke gop sama dengan kata pajuh asogo. Jadi dalam lempo Imam Junaid ke lempo agaknya orang fakir yang agaknya upat benar. Kai peduk dalam sebuah tabak, kadi hidang ke agaknya nyon pajuh asal agaknya. Fa asbaha, maka ketika masuk waktu pagi, geperiksa oleh Imam Junaid atas lumpur benar. Sehingga gedapati geperiksa oleh Imam Junaid atas orang fakir benar sehingga gedapati orang fakir benar. Maka gebisalim atas orang fakir benar. Faqala lahu, maka gekeun orang fakir ba Imam Junaid, ta'udu ya Abul Qasim, pernah rencana ulang lom hai Abul Qasim. Waqala zuhan li Qasimnya. Gawatnya. Ya jangan-jangan orang fakirnya kan ibu kena si malaikat. Mam bagi depu ke. Jadi waktu bengah giat sitat orang fakirnya le Imam Junaid. Dia merumpak orang fakir gebi salim meno. Ada gebi salim kita yang orang fakir meno. Dan rencana ulang lom ni. Usul Imam Junaid handi Qasimnya. Miyahali waqala berkata orang fakir no ghafarallahu laka, Allah kau ampun kau. Jadi kau orang fakir kaleng-kaleng nyamban kisah Allah cara menegur para wali. Jadi wali orang-orang yang kata Allahnya ditegur sikit dan hukumannya berbeda dengan cara hukum dia. Jadi orangnya karena katruk level orang muqarrabin cara hukum oleh Allah mungkin gepelemah daripada tahajud, hang sanggup baca wirid malam, hang gemelempo tentang kau pajuh atau urang lain. Sehingga karena urangnya urangna ilmi dan mufhum asal lemponya pada bengah gak periksa gak sitat urang fakir benar, dia gebi salim ditanya dia orang fakir pun ada rencana ulang lam. Geut hanli wa qala ghafarallahu laka. Kalhe kan adab beserta Allah, adab beserta guru, adab beserta manusia. Wa imma ma'a nafsih, dan ada kala beradab beserta dirinya, adab beserta diri. Karena dia nak beri amanah oleh Allah. Anggota tubuh dia ni amanah yang dititip padanya oleh Allah. Ada kala beradab bersama dirinya, atau contoh beradab bersama diri ka ayyata ta'ata syahwatiha,
memenuhi akan syahwat-syahwatnya yang mubah. Syahwat mubah mentang dikira beradab. Karena nak nasabah ungkapan dari haba ulama, tanya gelarang ubi nabut yang diboleh dalam agama hang gebi puturut mendung. Kan makna dia saya kaji yang penting halal. Kubur aja. Sebab nyatanya tak apa habisgah ubina yang halal tak pubut, nyatanya akan mendekati kepada makruh. Nyobina makruh tak pubut akan mendekati ke haram. Nyobina haram tak pubut akan mendekati ke kufur. Maka pagera, cara pagera kan hindari yang haram, yang mubah, yang hanatat kebutuhan mendesak tak hindari. Nyamban. Jadi hanjit ubina yang mubahah tak taatinya tak penuhi mendung, tak kerjakan. Wala yanhad ila ma yuqarribuha min maulah, dan tidak pernah tergerak seseorang kepada perkara yang dapat mendekatkan akan nafsunya daripada Tuhannya. Jadi tanya kira beradab bersama diri ketika memenuhi semua syahwat yang mubah dan tidak pernah tergerak untuk mendekatkan nafsu tanya kepada perkara yang mendekatkan tanya kepada Allah. Fatu akhar ukubah, maka ditangguhkan akan siksaan daripada si murid puno. Kiban maksud kepetangguh siksaan di Allah dengan bawa hana gesiksa si murid pada zahirnya murid dengan diberikan petaka wal askam dan penyakit. Atai beradab puno, ada kala beradab dengan Allah, ada kala beradab dengan manusia. Tanya hana merumpak penyakit tepu, hana merumpak bala tepu. Tapi kira hana gebi tepu li Allah, tanya baik-baik saja. Wala fi batini, dan hana gesiksa pada batinnya. Bihasabi dha'mi, yang menurut dakwaannya si murid, menurut pemikiran gaknya. Padahal wibut tengah berjalan siksaan Allah, karena salah satu bentuk siksaan hana mutamah madat. Fayaqulu, yang parah lo. Maka berkata si murid, "Lau kana hadza su'u adab." Seandainya adalah ini su'a adab, itu beradab. Lakuti al-imdad, sungguh diputuskan akan bantuan. Al-warid yang datang bantuan alayya di atasku min hadratil haq, daripada sisi Tuhan yang maha benar, maha sucinya Tuhan. Au jabal ibad, dan sungguh mewajibkan ia akan ibad. Mana ibad? Bu'di, jauh aku daripadanya Tuhan, bi'adami huduri ma'ah, dengan tidak hadirku bersamanya Tuhan. Ini kalimat melazimi bagi apa yang ada di belakang. Artinya menyertanya kagukoh imdad li Allah, pasti tanya dijauhkan daripada rahmat Allah. Nyo yang paling parah. Jadi lih hana merumpak hukuman secara nyata, secara real, tak alasan lom untuk membenarkan diri. Tak pegah nyobut yang dong kubutnya betul. Jasa andai jinnya termasuk hana betul, Allah han gebi taufik le kelon. Allah gebi ulun daripada rahmat. Fakat maka hanya saja adalah demikian termasuk kebodohan si murid, karena sesungguhnya pekerjaan terkadang-kadang telah diputuskan akan bantuan Allah daripadanya murid dari sekira-kira dia tidak sadar. Kadang-kadang Allah hana gebi bantuan dia katanya, tapi hana tak sadari dia. Tapi kita baik-baik saja. Padahal tanya tengah bermasalah. Sebab bentuk hukuman Allah beda-beda. Na Allah berhukum segera, na Allah berhukum secara getunda. Na hukuman Allah jaliyah, terang. Na hukuman Allah khafiyah, kesam. Hukuman yang jaliyah, yang terangnya berhukum dengan adil. Gebi tanya tertimpa penyakit, dia tak mubat hampulih-pulih, merana udip tanya nyan ukubah jaliyah, siksaan Allah yang terang. Na ukubah khafiyah, ukubah tersembunyi. Ukubah tersembunyi dengan gebi hijab, terhijab. Buk-buk yang hanagat, buk-buk yang gat hanaruh tanya terhijab. Bab-bab watai fadilahnya tanya cikal lalung pula ini. Mesti bab watai orang Jumaat atau malam Jumaat tanya cik karuh tajak lebih dah pilih warung. Yang malam-malam lain kira tak duduk di rumah. Ada mendik kan tak balik. Watai malam-malam fadilah tak habis watai dengan zikir dan ibadat. Watai malam-malam biasa ya, nak salah tak duduk nongkrong dengan
Yang terhijab terhijabnya luahkan makna terhijab yang bahasa Aceh terpada, terhalang. Tanya terhalang daripada kebaikannya kan terhijab. Itu contoh je kalau berah tanya teruh malam Jumaat, malam-malam utama yang cik kana alasan kana berbagai macam rintangan menghalangi tanya agar baik termasuk tanya lam berbuat baik. Yang terhijab tu. Yang hukuman Allah yang kesam. Maka dia payah taubat utai kalagingan. Dia haid dah bedah malam, haid dah sembahyang duha, nya nak kesalahan sebenarnya yang harus dah taubat kepada Allah. Kalau ke ya Allah nabi taufik, nabi madad, nabi bantuan kelong beik long bedah malam. Beik long bedah 15 minit tu kalau azan subuh nawatel long sembahyang tahajud 2 rakaat. Kalau haid le 4 rakaat. Yang benar berlagi yang dah melaki. Malah dia tak anggap biasa-biasa dah. Hana tak anggap yang sabuh teguran atau sabuh hukuman dari Allah. Karena hukuman naput macam no. Yang mentang ni ingat, hukuman Allah naput macam, na yang jaliyah terang-terang, na yang kafiyah tersembunyi, na yang muajjalah getakjil segera, na yang muajjalah getunda. Tina hukuman segera gebi, na hukuman getunda, na hukuman terang, na hukuman desau. Yang kata pahaminya kitanya hanya mudah tertipu. Main tu atas kehidupan danyo baik-baik saja, tak anggap tu yang kitanya lakukannya hanya bermasalah. Padahal cukup le bermasalahkah perbuatan danyo dengan Allah. Tak anggap hanya hukuman, padahal hukuman tengah berjalan. Karena salah satu bentuk hukuman nah hukuman yang tersembunyi. Maka ukubah gesiksa oleh Allah dengan bentuk azab nya ku orang yang berbuat dosa, gesiksa dengan hijab nya ku orang yang beradab. Maka nya orang yang ahli tasawuf, orang yang kata dengan Allah yang siksaan ku orang yang gebi hijab di Allah. Maka dosa orang yang nya ku orang baik biasa yang kan dosa. Sila ke contoh kisah Nabi Daud. Nabi Daud hana rencana gena pejanda urang dia. Cuman tertarik kepada salah sira urang ina. Tapi karena beliau sira nabi tertariknya gependam dalam hati. Nyatanya tertarik kan ka. Tak minta jalan untuk pun tak pegang hubungan kan, pegang komunikasi. Jadi bak sabah wate nak utus utusan untuk berperang, nak kirimlah tentara. Panglima dari tentaranya ditunjuk di Nabi Daud, suami dari Urinang Gunung. Cuman mungkin dalam hati Nabi Daud nak keinginan anda ji Urinang yang janda akan beristrikan. Tapi karena seorang Nabi, keinginan yang terbesit dalam hatinya gak anggap satu kesalahan. Ya orang biasa nak kira kesalahan. Jadi dia tahu dah ada apa laku ini enggak. Agar janda je kita mengkawin kita yang hana rencana lagi ya. Tapi sampai Nabi Daud payah geklik getaubat kepada Allah sampai air mata beliau kan subur tanah itimah nalung mapulai. Itimah nalung bak Nabi Daud klik kan dengan air mata sampai ngopulai nyandung payah ditaubat gara-gara kesalahan bunuh. Yang punya orang biasa lakukan tidak dianggap kesalahan. Kan kesalahan yang nyebab orang biasa. Lagi cerita Imam Junaid punya. Nyebab tanya kalau lebih hebatnya kan. Ai terbesit dalam hati. Kan wajar. Ada yang dicabut becut baik lelaki-lelaki berjalan kan tak anggap wajar yang biasa. Tapi karena orang yang tahu Allah, perilaku yang lainnya juga gak anggap perilaku buruk. Meskipun tidak adalah daripada pemotongan madat, pemutusan madat daripadanya hamba kecuali manak mazid. Makna manak mazid gehalangi bertambah daripada bantuan Allah. Sungguh adalah demikian terhalang bertambah bantuan Allah, kafian mencukupi pada memutuskan imdad. Itanya hana gekoh sapu di Allah man teta renungi dro te hana mata-mata kaset-kaset sebab
Tipura sampai film besar. Kadang tamak yang nak support dengan insya dari jak masjid, luhur dengan sahana, subuh pihana. Tengok lagi yang lam besar lagi yang lam. Yang hana mutamah madat termasuk ukubah Allah. Termasuk hukuman. Waqatuhu mabda' hijab. Terputus imdad, terputus bertambah imdad dari Allah, itu awal mula terhijab. Maka apabila dimulai dengannya hijab oleh murid, dah naik pendapat akannya murid oleh rahmat Allah segera, sungguh adalah demikian menjadi faktor bagi terjatuhnya murid daripada pandangan Allah dan terjuntai hijab di hati-hatinya murid, dan bergantilah unsu dengan wahsyah. Unsu tabuk istilah dalam tasawuf, yang mana makna unsu katanya merasakan hati nyaman dan dekat dengan Allah. Orang yang memiliki sifat unsu, dia lebih senang menyendiri daripada bergaul dengan manusia. Orang yang nak sifat unsu dengan Allah, unsu punya arti bahasanya mujina, merasa nyaman dan senang. Nya nak senang ke geduk-duk dengan orang trip-trip tak. Lebih senang yang menyendiri ke berfikir. Kalau nak pernah nujak baktira ulama di Madinah, Habib Ruknan baru masa taduk siat langsung bertanya, punah hajat lemendung, punah hajat lemendung yang disampaikan. Artinya gaknya hana senang ke berlama-lama duduk dengan manusia. Kan hana keterima jamai. Jamai keterima tapi hana senang berlama-lama. Lebih senang gaknya menghabiskan waktu bersama Allah. Nyagukan unsu. Lawan dari sifat unsu, sifat wahsyah. Wahsyah keterasingan, liar. Hanya wate zero dia merasa asing, merasa liar, merasa temakut. Jadi yang banyak baru senang dan gembira, wate gabung-gabung ngau. Pegah haba cakra, pegah haba yang hana manfaat. Pada yang dah pegahnya manduk dia ke hama lam-lam. Tahu kan? Yang ada yakini manduk, dia ada yakini tak duduk silam dah pegah dia lam. Roh cakra kena. Roh cakra di malam bunga yang tanda dia hana unsu dengan Allah, yang nak kebalikannya wahsyah. Yang orang unsu dengan Allah justru wahsyah dengan manusia. Yang lebih senang menyendiri, lebih senang babe wateng zikir, lebih senang duduk trip-trip, berzikir, baca wirid kalau sembahyang. Yang orang yang nak unsu. Telah sabah bentuk hukuman Allah kan gehijab nah. Wate hamba ka gehijab, nyan hambanya ka jatuh daripada pandangan Allah, dan hijab ka terjuntai dalam hati, karut dalam hati. Pada hijab karut dalam hati, tergantilah unsu dengan wahsyah. Nya berakan hambanya senang ibadat trip pi kalinya kahana senang li. Nangian kadang-kadang dia kada tanyang pakan ni hai ibadat, pakan hai baca wirid, pakan hai dam tahajud. Bisa saja penyebab ni karena kita sedang mendapat hukuman Allah. Maka payah taubat, payah perbaiki diri, payah lakai ba Allah agar Allah gebi madad, gebi bantuan dan anugerah katanya, agar mampu katanya mengerjakan ibadat-ibadat tersebut kembali. Mantah tanda sira hamba gebi taufik oleh Allah, nak pegah tanda. Nak leboh tanda taufik Allah. Sebaliknya leboh tanda khidlan. Khidlan dalam istilah tasawuf makna ji tarkul i'anah. Allah tidak memberi bantuan, tarkul i'anah. Khidlan artinya Allah hangga bantu tanya. Sebagai contoh, tanya tengah bocor ban Honda, lewat ngon dipekim lagai, jangan kai bantu midang han. Yang khidlan itu. Khidlan tarkul i'anah naji. Nya taufik sebalik ji. Nak leboh tanda atau alamah Allah gebi taufik. Pertama, dukulu a'malil birri alaika min ghairi kasdin. Itamang amal kebaikan bak tanya tanpa kasat. Hananit tapi ruh lam kebaikan nya kun tanya tengah gebi taufik li Allah. Tu contoh dia benar. Benar niat ro ne niat tidak ngon. Hananit mubacut ne ya jamaah. Niat tidak ngon. Karena bergalai orang ngonrone na kawasan Bank Aceh. Ubarat Bank Aceh nan biasa nongkrong. Pai truk kena kayazan. Tamong ila masjid dah nak kasat rana. Tamong nama dia sembahyang jamaah maghrib.
yang taufik Allah. Tanya roh dalam kebaikan tanpa rencana, yang taufik Allah. Malah lari. Kadang-kadang ni orang katuk dah perlu hai rencana ajak kena ubuk kena orang. Yang kena biasa perkara lengon. Hai bunuh bah ada rencana ajak masjid, ubuk masjid ke. Bunuh dah ajak kenan. Kapakap piuh masjid ke. Nyarut dalam tempat kebaikan tanpa ada rencana, yang alamah taufik. Indikator tanya tengah gebi taufik oleh Allah. Yang kedua, sarful ma'asi angka ma'as sa'i fiha. Allah gealihkan maksiat daripada kamu beserta kamu sedang berusaha melakukan maksiat. Tanya dah program dajak badaboh tempat maksiat. Karena tengetat bertengetut, jaga tenget baru selesai maksiatnya. Ham rumput nonton. Ham rumput kalan mood yang harimnya. Karena benar tenget. Atau contoh lah ilm, kalau tak rencana tanya dan ijak badaboh tempat yang secara hukum but yang akan dapat but pada tempatnya but dosa atau maksiat. Tiba-tiba jatuh sakit, payah pertama rumah sakit atau penama. Yang baik tak anggap sebuah hal yang merugikan, tak anggap mungkin cara Allah ingin menyelamatkan dia. Yang alamah taufik dia. Yang kedua, tanda taufik Allah gealihkan maksiat dari kitanya, padahal tanya sedang berusaha melakukan maksiat tersebut. Maka ketika terjadi baik dah berturut le, tak ikuti mendang. Ziran kan program ni yang nonton konser band di Banda Aceh. Yang mana dalam konsernya nak sesuatu yang diharamkan oleh agama ini. Tiba-tiba mesti musibah. Untuk badan biji itu kata hidup banunda nya nak buat literally nya mungkinnya cara Allah ingin selamat tu menan you baga. Menyo yang dah rencananya buat hanagat. Tapi menyo yang dah rencananya buat gad nya barangkali ujian dari Allah tu katanya pukuh walau kagak coba lengan mentang ingin tak sampaikan tak betul roh tebak buatnya atau tak gagalkan. Tadinya le pertama benar tanda taufik tanya truk bak buat gad pada yang hendak kasat. Kedua, Allah gealihkan maksiat dari tanya padahal tanya tengah berusaha untuk melakukan maksiat. Yang kelak gebuka pintu lajak wal iftikar, pintu perlindungan dan hajat kepada Allah dalam setiap kondisi. Dalam kondisi apapun tanya habis-habis tingkat berlindung kepada Allah. Buat tagat tak berlindung kepada Allah, mia ataya hanagat tak berlindung kepada Allah, ataya gat tak lemparkan harapan nanya kepada Allah, hajat nanya kepada Allah. Yang leboh indikator tanya tengah mendapat taufik dari Allah. Sebaliknya tanda tanya tengah gepehina oleh Allah hana gebi taufik, ta'assur ta'at alaika ma'as sa'i fiha. Sulit melakukan taat di atas kamu beserta kamu berusaha dalamnya taat. Tanya tengah tak berusaha untuk buat taat tapi mantang sulit hana mudah oleh Allah. Kan tanya mungkin dengan rupina. Itu contoh limno. Waktu taat dan ijak masjid, ka bergerak langkah masjid. Bak jalan kali bercoban dah. Alian waktu bercoban pi hana tau tempel dalam tutup mendung belum tempel. Jadi kan sekadar bocor tu. Li bercoban hana tau tempel. Alian ilewat motor dipupoi lewat habis bulut baja-baja tu. Asai tajak babu taat sampai ke pusulit hantruk truk. Yang adalah sebuah tanda khidlan. Hana ku mudah. Ka kenal dalam hadis fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kamu itu akan dipermudah oleh Allah untuk apa kamu diciptakan. Medanya diciptakan oleh Allah ke ahli kebaikan, dipermudah oleh Allah jalan kebaikan. Medanya dicipta oleh Allah ahli keburukan, dipermudah jalan keburukan. Kemudian tanda khidlan dam tanya tengah rupihina oleh Allah, masuk maksiat di atas kamu beserta kamu lari daripadanya maksiat. Taplung di kampung berat dalam dosa merumpok ngan yang kubur dosa lah. Yang tanda tengah tengah khidlan alamat anaga di kampung dah saya berat dalam maksiat. Roh taplung bak rumah ngan yang teruk ni pakai maksiat lah ni. Yang plung dari maksiat ke maksiat berarti kan plung dari maksiat ke taat. Yang bagian plung bak serayu, plung bak ujun dah bak serah, dah bak serayu ke. Yang termasuk tanda khidlan Allah.
Kemudian yang kelih tanda khidlan ghalqu babil laja ilallah wa tarkid doa fil ahwal. Hanali tanya laki lindung ba Allah dan dua dalam doa dalam setiap kondisi apapun. Hati-hati. Miona kondisi tanya pu yang tak alami kesulitan dalam hidup hantingan dalam ke ba Allah. Habis dah perahai ba manusia. Ana pernah dalam doa ba Allah. Nyo hati-hati tanya termasuk lam orang yang memiliki tanda tengah berpihina berkhidlan di Allah. Pu makna khidlan lawan daripada taufik. Yang penting ni ingat kesimpulan surah surah Bulit. Tiwa na surah Bulit. Begahli dalam pengajian menok dalam kitab tanda tanya tengah mendapat taufik oleh Allah, tengah mendapat taufik dari Allah, gepemudah jalan kebaikan, alian gepesulit jalan maksiat, alian tanya berlindung dan bermohon doa sabi ke Allah. Yang mengenal lebohnya insya-Allah na indikator tanya hamba yang diberi taufik oleh Allah. Man kunci untuk mendapat taufik menurut Imam Junaid dia perbaiki niat. Nah hamba Imam Junaid barangkasa dibuka sabuh mentang pintu niat yang salihah, Allah akan gebuka 70 buah pintu taufik. Jadi balasan Allah tetap terbanyak. Sabuh tanit niat yang jerah 70 buah gebuka pintu taufik Allah. Berarti kerana pintu taufik pemantau yang dah pubut dia tanya mendekatkan diri kepada taat, menjauhkan daripada maksiat. Sebab benar salah satu tanda taufik kan gampang taat, gampang terjalankan kebaikan, dan sulit terjalankan maksiat. Asai dah pubuk hanagat habis na rintangan. Yang tanda tanya tengah taufik. Betul usaha le ya, betul cara bermudah. Sudah pemudah atas hanagat. Asai dah pubuk hanagat habis rintangan dari berbagai macam arah truk rintangan. Yang tanda tanya gebi taufik li Allah. Waqat yuqamul abdu, terkadang-kadang ditempatkan akan seorang hamba maqamal bu'di pada makam jauh. Terkadang-kadang ditempatkan akan hamba pada makam jauh, wa huwa la yadri, padahal dianya hamba tidak sadar. Walau lam yakun, meskipun tidak adalah ditempatkan pada posisi jauh tersebut, kecuali bahwa dibiarkan oleh Allah, membiarkan oleh Allah akan engkau dan apa yang engkau mau. Jadi salah satu tanda tanya bertempat bak makam bu'di jauh daripada rahmat Allah, Allah gebiar tanya apa yang dia tanya inginkan gebiarkan. Ana pernah gehalangi. Nya beda fikir nikmat kan. Pada ada pubut yang lebih kepada cocok dengan nafsu tanya, lancar, hana rintangan tapu, nyan baik tak anggap tanya sedang gebi nikmat oleh Allah. Boleh jadinya adalah bentuk Allah sedang dijauhkan tanya daripada rahmat. Tiban surah Allah membiarkan tanya bersama apa yang ditanya inginkan, dan bahwa menguasakan oleh Allah akan nafsu kamu di atas kamu. Allah kuasai nafsu waktu tanya. Sehingga tanya hendak datang bedali tah yang lebih tahu kepada kebenaran, tah yang lebih tahu kepada hawa nafsu. Dan menegah oleh Allah akan bantuan kamu untuk menguasai nafsu. Haik tak jadikan nafsunya sebagai alat atau media untuk tercapai tujuan tanya, tapi kad dijadikan tanya diperalat oleh nafsu. Atau di dalam tempat lain nafsu yang dibeli Allahnya dijadikan ibarat asir. Asirnya lithiro raja kan dimanfaatkan untuk menyelamatkan geknya. Atau filem perang Yaman, raja tejak lautan ditunggangi kuda, alnya nak asirnya tukang kontrol kiri kanan untuk supaya menyona perkara-perkara yang membahayakan raja akan diselamatkan li asir benar. Jadi baik sampai asirnya ditunggangi tanya ibarat raja, ati ibarat raja, nafsu ibarat asir benar, syahwat kepada Allah ibarat kuda yang untuk tak tunggangi. Di kudanya tak tunggangi dikawal le asir yang namanya. Jadi baik sampai awaknya ditunggangi dan yang sebalik je. Jadi makna yamna nusrataka alaiha,
menghalangi oleh Allah akan membantu kamu menguasainya nafsu. Sungguh adalah demikian, itu sudah cukup pada jauh daripada Allah. Jadi untuk ji'uh ma Allah kan makna jih tanya berpungo, kan makna jih tanya berhana sembayang di malimam wate. Untuk ji'uh ma Allah boleh jadi dengan cara-cara tanya dikuasai di nafsu, ku yang dah bubut haik dah turi beda teh yang sebenarnya teh yang keinginan nafsu. Karena demikian itu adalah permulaan terhijab dan menjadi penghalang bagi hati daripada masuk dalam hadrah Tuhan Subhanahu. Wa min isa'atil adab ma'a ba'dhin nas, dan sebahagian daripada beradab bersama sebahagian manusia itu apa yang disebutkan oleh musannif dengan katanya jadi pada nombor 58, idza ra'aita 'abdan, apabila kamu melihat akan seorang hamba aqamahullahu ta'ala, yang Allah tetapkan akan hamba tersebut biwujudil aurat, dengan adanya wirid-wirid, wa adamahu 'alaiha, dan mengekalkan ianya Allah akan hamba di hatinya wirid, ma'atulil imdad, beserta lama mendapat bantuan Allah, maka jangan kamu menganggap remeh akan apa yang Allah berikan akannya hamba tersebut. Karena bahwa kamu belum melihat di atas orang tersebut akan tanda-tanda arifin, wala bahjatal muhibbin, dan kamu belum melihat cahaya orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Dalam kalam hikmatnya yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah supaya katanya baik teremehkan apa yang Allah berikan pada seorang hamba. Hamba ada dua macam. Nah hamba Allah yang tingkatan mukarrabin, nah hamba Allah yang tingkatan abrar. Jika engkau belum melihat pada orang-orang yang ditetapkan Allah bersama wirid atau kebiasaannya dalam beribadat tanda-tanda orang arif, maka jangan sekali-kali engkau menghinakan. Sebenarnya contoh termasuk adab hanagat dengan orang, dengan manusia. Pada dakalan orang gaknyan mantang lam ibadat, kan orang maksir. Cuman hanaduh tanda-tanda orang arif, hanaduh na cahaya bahawa gaknyan orang yang cinta kepada Allah, tapi hina tak pegah Allah yang kadang menterima mengenai ibadat. Hanaduh sagai nur go bak wajah roh, hanaduh sagai go cahaya hamba yang jeroh go bak roh. Yang kadang-kadang ibadat yang dibubut namanya hanya diterima oleh Allah, yang hang lebih hukum lagi. Ada je tanya hang lebih anggap remeh orang lain ketika orang lainnya mantang ditetapkan oleh Allah dalam kebiasaan-kebiasaan nya. Kebiasaan itu beramal saleh. Maka ini dipingat oleh Ibnu Athaillah, jika engkau melihat seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya dan dilanggengkan atau dikekalkan hamba tersebut dalam keadaan demikian beserta lama mendapat imdad atau bantuan, maka jangan sampai engkau meremehkan apa yang Allah telah berikan itu kepadanya hanya karena engkau belum melihat tanda-tanda orang arif ataupun cahaya indah seorang pecinta Allah pada diri hamba tersebut. Kalau bukan karena karunia berupa warid, tentu tidak akan ada wirid. Bahkan hambanya gepubut wirid karena nawarid dari Allah. Wirid berartikan putar-putar bom tabak. Wirid yang dimaksud ini rutinitas kebiasaan. Itu lagi teman tahajud di malamnya wirid, teman duha di bengahnya wirid, baca Quran masa malam dia ada baca bengah dianya wirid. Jadi wirid baik terbatasi hanya subhanallah subhanallah atau la ilaha illallah la ilaha illallah. Wirid yang maksud ini amal saleh yang kita kerjakan yang terjadikan rutinitas kita yang tinggal ke wirid yang kata berat ke rutinitas. Jadi menyafirah hamba berjalan rutinitas amal saleh seperti biasa, yang berarti hambanya tengah gubi warid di Allah. Pemakna warid anugerah. Jangan tak anggap remeh dan sepele gara-gara hanadih tanda orang arif. Atau bandingkan dengan kaidam tahajud. Ni rajai ada tiga. Yang rajai hang boleh.
takun wujud roh ui ibadat tip malam ana je kurung taleh roh kelom ia mentang rajah mulai dah yang gelom dih tanda urang arif gelom dih bagaknya bahjahnya cahaya cemerlang kan bahjah muhibbin tidak kala bagaknya hanahi wajah urang yang taat tapi eleh nyo yang hanggebi nyo termasuk beradab. Artinya tanyo hanggebi sepelekan hamba yang secara lahir yang taat dan ahli ibadat hanya gara-gara hana nampak tanda-tanda bagainya. Di bawah hana diu tanda, hana ji gerajai, tayu perlu doa, tayu rajah urung masnu, tamah masnu kan dia izin. Takut dia barang kapu ke kan? Yang hanggebi. Yang inti daripada kalam hikmatnya. Kita baca syarah ni. Apabila kamu melihat hamba yang Allah tetapkan, artinya Allah jadikan hamba tersebut menetap dengan ada wirid-wirid, dengan bahawa Allah nampakkan wirid daripadanya hamba dan Allah langgengkan hamba di atasnya wirid. Artinya Allah jadikan hamba tersebut mudawiman, berkekalan di atasnya wirid beserta lama imdad, mana imdad maunah bantuan wa taisir dan kemudahan. Dan Allah alihkan segala hal yang menyibukkan hamba tersebut daripada melaksanakan dengannya wirid. Maksud dengan lama demikian wirid, tawali alaihi ma'atulid zaman, beriring-iring imdad di atasnya hamba beserta lama zaman. Maka lama zaman dengan lama zaman yang hasil ianya imdad dalamnya zaman. Orang yang gebi imdad li Allah, bantuan Allah untuk melakukan rutinitas amal saleh nya adalah sifat hamba orang ahli ibadat dan orang zahid. Maka jangan kamu menyepelekan apa yang Allah berikan. Wa alalal istihkar, dan getaklil istihkar dengan kata tengku lantaran kamu belum melihat di atasnya akan tanda orang arif. Simal arifin yang tanda orang arif. Artinya alamatahum, tanda orang arif min tarkil ikhtiar, meninggalkan ikhtiar, wal bara'ah minal hudud, terlepas daripada keberuntungan nafsu, wal iradat dan kehendak, dan tabi-tabi hadir di antara hadapan Allah. Pada ta'u orang ahli ibadat, ta'u bambengah kagak buka kedai, atau bambengah kagak jauh upasi gi aku mukup tiram, tak bekar utut. Hai mentang na usaha ko, dengar lewatnya kah kamlai suluk, dengar lewatnya kah kalut-kalut, tapi mentang nak ikhtiar ko, mentang nak mekat ko nya hang gebi anggap sepele lagi nya. Karena pemberian Allah ke gotnya bisa langgeng gotnya dalam rutinitas amal saleh yang salah satu pemberian yang berharga. Walau gotnya dalam derajat menjadi hamba yang gampang mendapatkan sesuatu tanpa harus berusaha. Moho kan maksud ni berah nah. Mesti banda nangan yang suluk tapi-tapi tena gariak mekat kada perkaru. Hai fikir nak payah mekat le kana suluk, fikir nak payah kerja le. Yang maksud ini. Sebab tanda orang arif biasa hanale ikhtiar. Tanda orang arif tinggal ikhtiar, hanale pilihan bagaknya. Bagi serahkan pilihan kepada Allah. Bara'ah minal hudud. Hudud maksudnya hududun nafsi. Hak-hak jiwa, hak nafsu. Dan karena kamu belum melihat bahjah muhibbin, wahia dianya bahjah muhibbin ma ya'luhum, barang yang meninggi akan mereka itu muhibbin, min syawahidil mahabbah wa asariha, daripada tanda-tanda mahabbah. Karena mahabbah kepada Allah bila akan menetap dalam hati seorang hamba akan nampak bekasan di hati anggota lagi dawam zikir. Tanda cahaya mahabbah bak sira urang pu yang gepubut sampai-sampai dalam zikir ke Allah. Sebab ada yang nalang atinya akan terpancar kepada anggota luar. Nyolang ati karena mahabbah kepada Allah, luar babah gotnya akan selalu berzikir. Nanti mendengar man ahabba syai'an kathura zikruh atau aksara min zikrih. Orang yang cinta kepada sesuatu memperbanyak sebut sesuatu. Tanda tanya betul-betul cinta ke Allah pasti akan sering berzikir. Yang hananya mati omong kosong. Pegah cinta pada kata je, elok cinta ke Allah. Lebih dibak kurunsi, lebih dibakkannya. Tapi hana tak buktikan dengan sering berzikir. Sebab ini pegah mahabbah kepada Allah
menyokam menetap dalam hati akan nampak beranggota tubuh. Contoh lagi dawam zikir. Musara'ah li imtisalil amri, yang tanda lah. Ni nak tanya yang dia tengok tebut. Tanda tungku tanya ke cinta ke Allah. Pertama urung cinta ke Allah, dawam zikir. Habis sering berzikir ke Allah. Yang kedua musara'ah limtisali amri, bergegas melakukan perintah Allah. Hang tunda-tunda, hana cari-cari ilah. Baik batai katuk jakut bak kedai minta ilah le, nak pendapat kelah nak wajib. Ada yang bak tumpu nyola tak utang mentang nak wajib tapi jakut tu tak ada bak tumpu yang perah nak wajib. Jadi ada perintah Allah dan minta ilah kan bergegas untuk melaksanakan perintah Allah. Wal ama an ghairi, buta mata daripada yang kan Allah. Hana urusan dengan yang kan Allah, penting dengan Allah. Maka dipersibuk roh bersungguh-sungguh ia dalam khidmat kepada Allah dan berlazat dengan munajah kepada Allah. Wa yuksiruhu, mengutamakan akan Allah di atas barang yang selainnya Allah. Yang tanda hamba yang cinta Allah, tak prioritaskan Allah. Tanya merasa lazat bermunajah, tak munajah salat. Salatnya munajah kepada Allah. Nyote sembahyang mentang pelai berbagai hala, sembahyang mentang bagah-bagah yang dalam lazat dengan munajah Allah. Tiga lemna cinta ke Allah yang sebenar-benarnya. Nya urang ka cinta ke Allah sebenar-benarnya, indikator ji sering berzikir, alian bergegas melaksanakan perintah Allah, buta tuli terhadap yang kan Allah, memprioritaskan Allah dalam segala hal, anan merasa lazat dan senang dengan bermunajah kepada Allah. Yang menyenangkan berarti kamu betul-betul tanya mahabbah kepada Allah. Maka seandainya tidak ada warid ilahi, tidak ada warid yang Allah berikan yaitu hamba bunuh, maka na wirdun niscaya tidak akan diperdapatkan wirid. Pekan maksira hamba na wirid gara-gara na warid. Maka orang sangat tanya mampu terjalankan rutinitas amal saleh, yakinlah tanya sedang diberi anugerah oleh Allah untuk mampu menjalankan wirid tersebut. Maka walau hanadih tanda urang arif baik tak sepele. Lagi berapa na ya tu? Tidak uzira urang rutin dengan ibadat, yakin ibadat, gepubut but taat, gepejiuh but maksiat. Patih hanadih tanda-tanda arif bagaknya. Hanaya urang masru haitem pulih hotel gerajah ianya baik tak berkabeh, baik tak perhina orangnya. Orangnya tetap mulia karena salah satu anugerah Allah yang tinggal gebi ke orangnya, iaitu mampu menjalankan rutinitas amal saleh. Makna wirid ini barang yang terjadi dengan usaha hamba, sesuatu yang terjadi payah tak usaha hantruk keroi. Contoh daripada berbagai macam ibadat lagi sembahyang, puasa, zikir hingga lain demikiannya makna wirid. Jadi kan wirid yang istilah kita tanya orang Aceh, nyatanya makna wirid baca subhanallah atau zikir, tapi makna wirid ini lebih luas, sembahyang, puasa, ibadat apapun termasuk wirid. Maka adalah menganggap sepele kamu bagi orang tersebut itu sedikit adab bersamanya. Yang termasuk hana adab tanya menggotnya. Nandukan ke kira hana adab lah. Sebab yang bi tanda arifin ke gotnya Allah. Yang bi ba urangnya wate ketiga ibadat ke Allah tabo langkah gejak truk Makkah atau wate gejak atei hanam atau juga lang awan yang bi Allah. Wate tanya tak peremeh gotnya gara-gara hana merumpuk atanya yang peremeh Allah berarti. Maka gak anggap beradab. Di dalam tasawuf teruk kenang dia jaga. Tanya yang sedang berjalan mendekatkan diri kepada Allah, tugas jaga jalan roh masing-masing. Baik yak berpaling kiri kanan, yak kalian ngen hairo ke kubuk kanan, hairo ke karut kanan nego, hairo gaduh lalu inan nego. Lanjut. Tugas tanya berjalan sama-sama menuju kepada Allah untuk terdekatkan diri secara ruh tanya, bukan secara fisik. Fisiknya dekat ini. Tapi batin tanya terdekatkan diri kepada Allah dengan tak perlih hati-hati getanya daripada sifat-sifat yang kuta. Jadi hanjit tapi hina urang-urang lain yang dalam na tanda-tanda arif bagaknya. Lagi contoh bunuh. Yang enggak anggap beradab. Walhasil kesimpulan, jaga buah kesimpulan tiga habis. Bahawa sungguh hamba Allah yang diberi istimewa oleh Allah terbagi na dua macam. Na hamba yang masuk dalam level muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah.
Wa abraran, dan na level abrar. Mana abrar? Orang baik. Itu kaitan dalam kategori orang baik, tapi belum dianggap mukarrabin. Maka mukarrabin, orang yang didekatkan kepada Allah, adalah orang-orang yang mereka mengambil daripada hak-hak keberuntungan mereka dan iradah mereka. Waqamu, dan mereka berdiri tegak dengan hak-hak Tuhan untuk menghambakan diri bagi Tuhan dan mencari keridaan Tuhan. Artinya mukarrabinnya adalah orang yang kagepejio, yang anil mu'diyah atau mujawazah kan? Orang yang mengambil jauh daripada keberuntungan dan iradah mereka. Orang mukarrabin, orang yang hanaga utamakan le kehendak gaknya, kage serah roh kepada kehendak po, serah roh kepada kehendak Allah, dan hanaga utama le keberuntungan gaknya. Yang penting Allah ridha ke gaknya, yang penting gaknya dijalankan ubudiyah ke Allah. Tugas long sebagai hamba menjalankan penghambaan diri kepada Allah, menguntungkan di dunia, merugikan tidak mau tahu. Yang penting ridha Allah lo dapatkan. Yang mukarrabin. Wa haulahum al-arifun, mereka itu mukarrabin, itulah orang-orang arif. Maka orangnya ada dicela legop, hang giak gugat. So yang cela, so yang bersalah. Hang tak gugat atau bersalah legop. Karena saat tanya di bersalah, nyan yang penghina tanya Allah. Allah memiliki sifat izzah, al-mu'izzu. Allah memiliki sifat zillah, al-muzillu. Allah al-muzillu, Allah al-mu'izzu. Manusia disanjung tanya, ipeik tuk langit, karena Allah al-mu'izzu. Manusia dipehina tanya, dicela tanya, ipegah tanya angkan, karena Allah al-muzillu. Ni hana yang ketika dicela oleh manusia, gugat, polisikan, hana, lapor, hana, karena Allah yang sedang menghinakan. Ada kalanya Allah gemuliakan, ada kala Allah hinakan. Yang mandum kage pulang kepada iradah Allah. Arti Allah yang beriradah, kan iradah go. Sena tunggu pulan geilanya long, gerugikan long, karena Allah yang beriradah, kan tunggu pulan. Yang megatuk tingkatnya baru arifin yang betul-betul. Ya hana kan tinggal ada tulis-tulis lagi, ada tulis al-arif, dia tak pasang. Tulis yang tu Zahrul Mubarak al-arif, al-allamah kan ada tulis lagi. Bebut bukan betul yang arif, yang payah dah. Kalau nilai baru kira arifin yang betul-betul berkatuk tingkatnya. Kan menghilangkan hal-hal yang menguntungkan nafsu dan hanya berpangku kepada iradah Allah. Tujuan hanya menghambakan diri kepada Allah dan mencari keridaan Allah. Nyan yang baru berkun al-arifun wal muhibbun, orang yang betul-betul arif dan mahabbah kepada Allah. Punya abrar adalah al-bakun ma'a hududihim wa iradatihim. Orang yang masih kekal bersama keberuntungan dirinya dan kehendak dirinya. Yakun abrar, orang yang mentang mencari keuntungan. Ada tayu pubut amal ibadat barang kapu ketanya ngile, nyan puna khasiat. Nyan leda pubut puna fadilah. Yang dia dah pubut nyan kuatra gebi ya. Dia dah dengar gebi syurga, nyan nak menguntungkan. Dah pubut. Punya orang arif mana mau tahu ku balasan Allah. Orangnya ibadat untuk dijaga roh sebagai hamba. Punya orang abrar watai ke pubut barang kapu nak cari-cari keuntungan. Itu cara dapat semangat katnya hanya buat dengan tiga semayang supaya rezeki ni mengak berkat. Ada yang mukat lebih untung ni Allah. Semangat kan yang dia dengar. Punya memang lawit idang semayang kalau rezeki lancar. Yang maksud benar tak ibadat, tak pubut barang kapu, mantang tak perhatikan kepada keuntungan diri dia. Dan mantang tak perhatikan kepada iradah diri dia. Wa kamu, dan berdiri tegak mereka itu orang abrar dengan ibadat kepada Tuhan, tama'an fi jannatih, karena tamak mengharap pada syurga dan karena lari daripada neraka. Di ibadat tanya mantang ngekerling. Dia ibadat mantang na harapan ke syurga, mantang karena temakut ke neraka. Wa kullu wahidin minhum mamdud fi maqamihi alladhi huwa bi madadin ilahiyin. Setiap orang baik abrar atau mukarrabun itu adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah pada posisi masing-masing, yang mereka masing-masing mendapatkan bantuan dari Allah, yang dikehendaki daripada demikian melaksanakan dengan hak-hak demikian makam. Artinya orang abrar masing-masing punya tugas,
urang muqarrabin pun masing-masing punya tugas. Jadi kesimpulan hamba Allah tidak bisa dielak, memang ada dua level, dua tingkatan. Na yang katuk tingkatan muqarrabin, na yang hanya mentang sebatas tingkatan abrar. Na dalil agama yang bagi-bagi hamba kadangnya karangan ulama sufi. Na dalil pertama ayat Quran. Ayat Al-Quran wa tasa'an Allah nepujo as-sabiqun awwalun. Surat At-Taubah dia. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang ayatnya membuktikan bahawa umat Islamnya berbeda levelitas level berbeda ana sama mendung. Karena umat Islam terbaik adalah as-sabiqun awwalun, kelompok pertama yang dari kalangan Bani Muhajirin dan Bani Ansar. Kemudian hadis dipegang oleh Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa misla ahadin ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kamu mencela sahabatku, kata Nabi. Seandainya salah satu daripada kalian menginfakkan misil gunung Uhud. Gunung Uhud manyanggi sekitar 1000 meter lebih betul. 3 kilo manyang. Panjanggi sekitar 7 kilo. Yang panjang gunung Uhud. Nyandum nem sedekah. Nem sedekah atau tumpuk manyang 3 kilo waktu 7 kilo ke dia samping manyang. Rayuk je. Wahai Nabi, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhud, ubi gunung Uhud tak infak, ma balagha mudda ahadihim. Sabah mud sedekah orang sahabat Nabi hang tertimpal, hang terbanding. Dan dalil bahawa di antara hamba-hamba Allahnya hana sama derajat mendung. Nya lepas ataupun kirim. Beda-beda level ke pegang oleh Allah. Maka waktu tanya sadar hamba Allahnya hana sama level mendung. Tanya baik gampang terbuai dengan ibadat yang tanya lakukan seolah-olah tanya kesempurna. Mantang jauh kesempurnaan ibadat yang tanya pubut karena infak harta mentang Nabi ni pegah antara sahabat Nabi dengan kawan sahabat Nabi yang sebanding. Tanya ubi gunung Uhud tak infak, sahabat Nabi sabah mon. Sabah monnya sekitar 7 on. 7 on tak infak ber oleh sahabat Nabi. Ditanya ubi gunung Uhud raya tumpuk ber. Kan ubi dulu. Kan ubi gudang gula, tapi lebih raya dari gudang gula. Tapi hana sebanding wahai Nabi. Malah hana sebanding kan setengah mod lah. Tengah mod dia sekitar put le on di tengah sahabat Nabi bersedekah hanya banding dengan ube gunung Uhud tanya bersedekah. Karena keikhlasan ni berbeza. Jadi nyokan karangan ulama sufi memang hamba Allahnya berbagi dua macam. Ina orang yang level muqarrabin, na orang yang level abrar. Abrarnya orang-orang baik, ahli ibadat yang menjauhi larangan, mengerjakan perintah Allah, tapi gaknya mentang tidak bergantung penuh kepada iradah Allah, mentang punya iradah sendiri, yang berharap surga dan berharap dijauhkan dari neraka dalam setiap ibadatnya kepada Allah. Yang berarti tamalah abrar. Nah, maka kun ulama sufi hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Buat baik ba orang abrar biasa ni dalam pandangan orang yang tahu Allah yang enggak anggap buat bro. Nah, maka lagi contoh, lagi kejadian tu taubat ulama salafus saleh. Ulama salafus saleh waktu taubat dulunya kan taubat dari zina dan pohon. Taubat dari ghaflah. Mana ghaflah? Lalu hati sering lalu hanya mengingat ke Allah. Ditaubat dari dosa ghaflah maksudnya kan dosa zina. Dia kait taubat hati dia hanya zina, hanya pip sabe. Kemudian mana kait taubat kait sembahyang. Tapi dia kan taubat salafus saleh, ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Yang taubat orangnya kan taubat dari maksiat yang tanya maksud. Taubat dari
kelalaian hati. Yang mana kelalaian hati nyoba urang biasa nak ganggam maksiat. Tapi nyoba urang yang kata Allah ganggam maksiat. Haji yang leka pada putruk pada siun ke panjang wujud. Nah pertanyaan. Kalau boleh kita menjawab bahagian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Semoga dengan pertanyaan langsung dari para peserta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa khusus berdoa nak pada macam doa antara lain le doa yang pernah oleh Imam Syazili na Allahumma la tahjubni bi ilmi anka. Yang banyak kata Allahumma la tahjubni bi ilmi anka. Ya Allah baiknya hijab lun dengan ilmu lun daripada ron. Kami dah yang orang berkata macam Allahumma la tahjubni bi ilmi anka. Angka Allahumma la tahjubni bi ilmi angka. Ya Allah bi'ron hijab lun dengan sebab ilmu lun daripada ron. Karena salah satu perkara yang membuat manusia tertipu dan terbuai adalah ilmu. Ilmu bisa membuat manusia tertipu. Tertipu kera kan menipu gak ni. Nasab membuat manusia tertipu. Ibadat membuat manusia tertipu. Lingkungan yang terbaik membuat manusia tertipu. Penjelasan dia yang dalam kitab Syekh Barsisa dan Syekh Bal'am hanya uruna ilmu. Syaitan atau iblis. Iblis sebelah anak ilmu, guru para malaikat. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Apa yang menimpa iblis? Berarti dengan ilmu hanya bisa menjamin kepastian danyo akan selamat 100%. Karena baru kita pastikan urang selamat dia mati. Maka rukun urang ka matinya tak aman daripada fitnah. Selama kalau mati tetap nak fitnah walau kena ilmu. Maka hang lebih tertipu dengan ilmu. Baik watena ilmu malah je ke hijab tanya han dekat kepada Allah. Maka Imam Syazili Abu Hasan Al-Syazili pernah doa dia Allahumma la tahjubni bi ilmi angka. Ya Allah background yang hijab dengan ilmu lun jauh daripada ron. Yang miudanya yang nak ilmu lagi yang dalake ba Allah ilmu yang kana baik je ke terhijab tanya hantruk kepada Allah. Kalian tanya hang lebih tertipu lam dengan memandang orang yang saleh dengan ru'yah salihin. Sering dengan orang saleh ramai maturi dengan ulama yang lebih tertipu sih. Karena hana orang yang paling saleh kecuali Nabi Muhammad. Abu Lahab, Abu Jahal taat berkalan Nabi Muhammad, tapi nak mendapat hidayah dengan kalan tu mana? Jadi dekat dengan ulama, ikuti tauladan yang diberikan oleh orangnya. Dekat dengan orang saleh, tak ikuti amaliyah orang saleh. Kan hanya dekat tu, belum hanya sekedar selfie mentang. Nampak orang saleh nampak ngabu selfie dia dah ada kan. Nah, tapi ibadat orangnya, akhlak orangnya yang menampakkan yang gad-gad nak tak ikut. Yang sama lagi Abu Jahal. Abu Jahal dah nampak Nabi makan dah ada foto yang mana selfie. Abu Lahab, Abu Jahal dia akalan Rasulullah tapi hanya mendapat hidayah. Artinya hang lebih tertipu tanya dengan tinggal di tempat yang terbaik. Lahir dalam dayah, udip dalam dayah, sampai mati dalam dayah. Bukan pasti jamin selamat. Hana pasti. Hana tempat yang paling baik kecuali syurga. Nabi Adam 4 tinggal. 4 lahir, 4 je. Hancur juga. Tapi kena buat ada bir. Jadi tempat yang gad hana menjaminkan.
bergaul dengan orang gat dalam dentai si. Walaunya kalau tak berapa penentu, tapi kalau dentai. Yang maksud untuk pegahkan hanjit bergaul, baik salah mufum, gedanya dalam agama hanggebi tertipu, terbuai, baik dengan ilmu, dengan nasab, dengan gat keturunan, dengan pula dengan bersahabat dengan orang-orang baik atau tinggal dalam lingkungan yang baik. Yang mendum-mendum baik terjadikan perkara yang membuatnya tertipu dengan hal-hal tersebut. Kemudian yang lain han madangan doa-doa tu payah benar mujahadah tu. Mujahadah berarti tamu sungguh-sungguh dari tanya untuk talawan atas hal-hal yang dilarang di Allah dan tamu sungguh-sungguh untuk terpubut atas yang diperintah. Yang ni caraji. Caraji kiban caraji. Pubut ile bina yang wajib. Watai kalau terpubut yang wajib baru dapat tingkatan pubut yang sunat. Pada tinggal yang wajib belum buat sunat lagi. Yang dah tinggal wajib belum buat sunat, dia tanya sama lagi orang hana gekoh modal watai gumkat. Asai peng tamang kira laba, padahal kai tak bangkai. Ubud fardu nyan modal, ada pula laba yang sunat. Maka dia bergah dalam hadis qudsi selama senantiasa hamba diputoro kepada Allah dengan nawafil. Artinya untuk mendekatkan diri ke Allah harus dengan buat sunat. Tapi buat sunatnya bukan selesai fardu. Apa maksud ni? Dia tanya tak jaga fardu tu, yang dalam kira dalam hamba yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Maka baru kira dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah oleh tuntas buat fardu, taik tingkatan macut, tak perlu amalan sunat. Dia untuk mendekatkan diri kepada Allah membuat sunat. Karena sunatnya tambahan tu. Buat tambahan. Itu contoh lain yang lebih dekat dalam pegat. Mesra ni yakut udayah. Ni jaga sagai aturan balik udayah mesti bak 5 Syawal. Ni balik 5 Syawal watai truk watai bayu peng SPP ni bayu SPP watai truk watai bayu ujian watai truk watai ikut ujian ni ikut ujian. Truk pengumuman gotong royong kira-kira menyonyan dijaga rutinitas dekat dengan guru biasa macam. Tapi balik udayah ni mai kerupuk muling. Balik udayah ni mai ke mama. Balik udayah mai kampung na khauri ni mai khauri atau mai urung sikra na ke pelara udung atau mulu ni mai bacut ke abu atau ke gurai di dayah. Yang kah nai tamang dalam rutinitas yang harus rona bayar selama ni mondok di dayah. Yang membuat orang dekat geturi. Oh tipulan sering imam kerupuk muling. Oh tipulan dia balik kena sering imam mulu. Tipulan dia balik kena sering di me hadiah. Mana lah kira-kira. Jadi perbuatan sunatnya tambahan dari kitanya dalam beribadat kepada Allah. Yang untuk mendekatkan diri kepada Allah oleh tuntas buat fardu harus selesaikan harus dapat tambah dengan buat sunat. Nanti balik lagi, dia gaduh ni mai kerupuk muling tu. Tang SPP hanan bayu, ujian han ikut, jamaah hantar media tu. Hantar si paling kesun mada mai kerupuk muling tu dia balik. Dia ujian han ikut ujian, buat hana jamaah tan, tang SPP hanan bayu. Jadi mana logika dia. Jadi tanya dah betul dengan Allah, tu selesai buat fardu ile, baru dah buat sunat. Baik benar, gaduh galak sunat, buat fardu tinggal. Atau fardu tok sunat anak puput. Nan cara ni. Dia harus mujahadah haji. Hati kan. Doa-doa tok di sampai nak mujahadah baru terlakir ba Allah ya Allah ni. Nabi taufik. Nabi taufik lu Allahumma wafiqna atau wafiqni lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah Nabi taufik kelong bagi buat yang roh cintai dan yang je keridha roh. Dan salah satu bentuk doa. Dan doa untuk istiqamah dalam ibadat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah bi'ron bersesat li atilun oleh Nabi petunjuk. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Yang doa untuk istiqamah sih. Istiqamah dalam kebaikan. Pertama
Ya. Bedek, yang pun nak sedekah. Oh, karabin. Tungku ke mana ni? Mana le sedekahnya ji tergantung keikhlasan. Makin kuat nilai keikhlasan, makin kuat nilai pahala haji. Nyohanap menurutnya persentase. Iji persentase tentunya ikhlas, nyohana ikhlas. Makin tinggi ikhlas, berarti persentase nilai pahala haji makin tinggi. Kurang keikhlasan, menurutnya kurang persentase haji. Itu menurut contoh. Nak sabah hadis Nabi nak tanya Mbak Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar sumbang membina harta untuk membela agama Allah dan membantu Rasulullah, dia tanya li Nabi, "Madza abqaita li nafsik?" Apa yang engkau sisakan untuk diri kamu? Itu oleh Abu Bakar, Allahu wa Rasul. Artinya Abu Bakar 100% harta kesumbang bak jalan Allah, yang kekubah adalah Allah wa Rasul. Anian kita yang Sayyidina Umar, "Madza abqaita li nafsik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk dirimu? Betul oleh Sayyidina Umar, mislu ma akhrajtu, sama lagi yang belum kutubit. Belum kubah sama lagi yang belum kutubit. 50. Betul ke Nabi bainakuma, antara dua orang ni sama lagi haba di antara orang. Dua ni Abu Bakar dan Umar ke Nabi beda tingkatan, dua ni lagi beda haba katnya. Tiba beda haba katnya. Abu Bakar gukubah Allah dan Rasul. Sayyidina Umar gukubah 50% sedekah. Berarti harta yang dibagi dua, sikan gejuk pada jalan Allah, sikan gukubah terus. Abu Bakar gukubah becu. Yang mentang nebah Nabi awak ron dua ni beda sama lagi ucapan awak ron. Yang mentang galan antara sahabat mentang tingkatan perbezaan. Mamnya tanya, "Egat tam sedekah lele tak ikut Abu Bakar aja tawanya rumah-rumah dia juga." Anagat tanah kita jaga keikhlasan. Anagat. Karena ji buat-buat lagi nya kan dak buat secara lompat ji. Butuh proses bertahap. Dia dah pupuk cara lebat, membuat tanya menyesal juga. Kuman sampai mati kalau tak sesali buat yang dah pupuk malamnya. Semalamnya karena suruh tak surah, semangat luar biasa. Bandua motor-motor nujuk ke masjid, rumah-rumah nujuk ke masjid. Kira dia dalam masjid juga. Kalian menyesal tu, dipeluk-peluk menyesal tu. Alhamdulillah. Manfaat letak keikhlasan tu yang kalian sumbang malam. Dia tanya ji, berangkat dari mahabbah lah. Orangnya kerana mahabbah baru rida. Tanya kalau rida kepada ketentuan Allah, ketetapan Allah, kerana mahabbah kalau nak. Yang lembu contoh dalam kitab itu. Pakan sira suami walau agaknya sira tentera, agaknya di kantor sangat disegani. Tapi dia cutit lenang hambungeh kan? Apakah hambungeh cutit lenang? Dah mai kantor anak buah telat tu undang sifat. Bahkan dia nyetik lainah namanya kerana nama mahabbah. Tanya menyona mahabbah kepada Allah, apa yang Allah beri ke katanya bofet bomohang rida. Maka ridanya tingkatan paling tinggi orang rida kepada ketentuan Allah. Karena harus betul mahabbah dia. Yang mahabbah antruk rida. Kan mudah rida. Nya rida ada pegah lah guys. Iji rida baik watai merumpat nikmat, watai nabala, mengeluh tingkatan tinggi rida pu yang gebila Allah hana mengeluh dari awal pun. Biasanya sabar baru, sabarnya di bawah lo. Yang disabarkan bak pun. Teka hek tamita jalan keluar haik tamita li
Baru dah cok timbulalah kata sabar nang kamu no tegedi Allah, kamu no jalan udip. Punya orang yang katuk tingkat mahabbah ridha. Orang yang ridha kepada musibah atau ketetapan yang dibili Allah, yang kenyan yang musibahnya jid ke penyebab ke derajat. Tak kena leboh deh. Musibah yang dibili Allah ada kalanya kutukan atau hukuman. Bila penerima musibahnya semakin jauh dengan Allah dan berkeluh kesah kepada manusia yang tandanya. Pada gebi musibah jatuh tanya semakin jauh dengan Allah. Yang berkata nidang sembahyang maghrib dengan isya jamaah gara-gara musibah kita mempanjuri lang kedai atau gara-gara tutung kedai maghrib dengan isya mentang hana dihele masjid. Alian dia tanya bagaknya gepegah hilu mana hana ni'na dia hana ni'na dia Allah ada ku ibadat tak bini lagi nyo hana gebi rezeki agak hana ku ibadat le juga deh yang mati yang gebi Allah nya kutukan dan hukuman menyawat etruk watih membuat tanya jauh dari Allah nya kutukan atau hukuman sebalik ji menyo terkedi watetruk tak sabar nya kafarah penebus dosa dan sebaliklah menyawat etruk ridha senang yang berarti gepai derajat. Jadi kan mandung gepai derajat. Ina leboh biasa yang gepai derajat atau gebi musibah nya para nabi dan para wali. Nabi dan para wali yang gepai derajat atau gebi musibah. Tanya punya hamba biasa yang paling menjadi penebus dosa. Tapi menyota kedi mutasabar pihak yang parahlah mati yang hukuman. Enggak kan? Kemudian ada doa dari Syekh Mutawali Sya'rawi supaya katanya senang tapubut taat dan baik tapubut maksiat baca doa Allahumma harumni uhrumni halangi firman Allahumma harumni lazzata ma'asiyatika warzuqni lazzata ta'atika ya Allah ni halangi baklun kelazatan pubut maksiat kerana dan nabi kelun kelazatan pubut taat kerana Allahumma harumni lazzata maksiatika warzuqni lazzata ta'atika. Ya Allah, ni pejiuh baklun, ni halangi baklun kelazatan bermaksiat kepada Ron dan nabi rezeki kelun kelazatan pubut taat kepada Ron. Anoi. Apa? Salah usul dengan dua orang maknanya seorang melakukan salah dibentuk secara usul dengan mana-mana yang mereka dalam salah karena datang maknanya yang berbeda dengan sendiri akhirnya dia sebab dua orang berada kedua ketiga yang gong kucung bebu di. Jadi yang salah ke artikan kucung. Ini masa wateka kucung 2 rakaat sembahyang. Berarti makna kucung ini mawa. Ku makna kucung dalam sembahyang bubai tinggal di tepu. Makna kucung dan hudur kalbi kena. Kucung punya kalimat dua kasya'a manaji tenang. Tenang anggota tubuh dan tenang hati. Bermakna hati tenang, hudur hati bersama Allah. Artinya saat ibadat sembahyang, hati tanya berhadir, baik tubuh tanya sebagai ibadat tempat sembahyang, hati tanya tengah palain. Kan makna kusyuk inan baik dah fikir-fikir tepu. Sehingga gara-gara hendak fikir tepu, muka rakaat sembahyang hendak fikir. Hendak duduk di rakaat sembahyang yang dumrak hendak fikir tepu. Rakaat sembahyang dah hendak fikir. Yang salah ke arti kusyuk. Tasawuf cara untuk mempermudah kusyuk, dia tadabbur setiap bacaan. Kalimat doa-doa yang dah baca dalam sembahyang tahayati makna. Supaya bisa terhadirkan hati tanya dalam sembahyang, baik menyimpang atau hati tanya memikirkan yang di luar sembahyang. Jadi miona pertanyaan sogat tak kusyuk tapi hana tingat rakaat sembahyang ngan hana kusyuk.
Yang jawaban ji berarti kalau bebuk kusyuk. Yang orang kau bebuk kusyuk, mungkin dua ke rakaat sembahyang. Ketika hudur hati kat nyala sembahyang, setiap bacaannya ngedepu saat gerukung kan medumnya rukuk kepada tahi kemat pakan dia baca subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Yang kan doa tanda pegang Allah Maha Suci daripada sifat kekurangan. Bahkan dia saat rukuk dan sujud dia bacanya hikmat ji untuk guna pegang Allah hana sifat kekurangan. Tanya rukuk kan merendah, sujud lebih merendah. Lagi tanya merendah, Allah hana memiliki sifat rendah. Maka dia saat rukuk dan sujud dia baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la untuk membersihkan Allah daripada sifat kekurangan dan sifat rendah. Biasanya nak tahayati setiap bacaan, mungkin hana sadar dia. Karena perilaku dia dengan sujud, maka dah baca subhana rabbiyal a'la bihamdih. Dan kata bedah tada, maka baca Fatihah lah. Berarti kalau maksimal khusyuk banyak. Yang payah pun maksimal lah. Sebab kunci untuk khusyuk susah. Cara khusyuk yang paling raya az-zuhdu, zuhud. Orang khusyuk al-mu'in alal khusyuk leh, yang membantu khusyuk leh. Pertama zuhud, baikna terikat hati dengan dunia. Karena yang menghalangi. Sebab menan le tata kebir katingat aju taknya teluntuk gede pun nak weng berunci puana. Ayo berunci nak menculok pun nak mentegan puana. Ya kan karena medan terikat dengan harta benda, maka susah untuk khusyuk. Maka yang membantu khusyuk pertama zuhud, yang kedua dawam wuduk habis-habis. Ini yang kedua sering baca Quran. Yang lain macam baru membantu tengok khusyuk dan sembahyang. Yang hana sulit memang. Kadang-kadang khusyuk bak pun nagai rakaat kedua kali kan ali. Pauline pengajian dalam Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Sesaat membaca Muhammad ini wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina li jaddatina li ustadina li muallimina liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahsana wa habba ilaina li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta